Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan bakar mesin bensin dan mesin diesel. Itu ya, supaya kalian dapat membedakan bahan bakar mesin bensin dan bahan bakar mesin diesel. Oke, oke, bensin dan bahan bakar diesel. Oke. Bensin itu kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa internasionalnya sering disebut dengan gasoline atau petrol. Makanya untuk mesin bensin bahasa Inggrisnya biasanya gasoline engine atau petrol engine. Itu ya. Oke. Bensin digunakan pada mesin bensin, jelas ya. Kemudian untuk bahan bakar diesel itu secara internasional disebut diesel fuel atau bahan bakar diesel ya. Kalau di Indonesia itu biasanya kita sering sebutnya solar. Padahal solar itu adalah nama produk bahan bakar yang dikeluarkan oleh PT Pertamina. Oke ya. Oke, jadi PT Pertamina itu mengeluarkan banyak diesel fuel, salah satunya adalah solar. Oke. Ya, kita familiarnya adalah solar untuk bahan bakar diesel ya. Oke. Nih, diesel fuel digunakan pada mesin diesel. Oke, lanjut. Oke, dari mana bensin dan bahan bakar diesel berasal? Tentu saja dari destilasi minyak bumi. Minyak bumi itu bahasa Inggrisnya adalah crude oil. Ya, destilasi tahu ya? Destilasi adalah penyulingan. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya seperti ini. Nah, ini ada crude oilnya di sini, kemudian dia akan dimasukkan ke steam boiler. Steam boiler itu istilahnya seperti perebus ya, ini perebus. Perebus supaya dia dipanasi supaya dia menguap crude oilnya. Kemudian dimasukkan ke sini distillation tower ya. Distillation tower itu berarti dia menara untuk penyulingan. Nah, di sini ada skatnya banyak, ada nampan-nampannya, di sini ada trennya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan gambar ini adalah dia menguapkan gelembung-gelembung yang ada di cairan ini, cairan minyak buminya. Nah, kemudian setelah disuling dia akan dipisahkan hasil sulingannya ini menurut kemudahan penguapan. Ya, jadi di sini yang paling atas dia bahan bakar yang paling ringan ya ini, sehingga menguap itu adalah yang dihasilkan itu LPG. Ini propen dan butana itu LPG yang sering digunakan untuk masak ya. Kemudian di bawahnya sini ya, hasilnya adalah ini petrol atau gasolin. Dia bahan bakar mesin bensin. Nah, bensin, pertalite, pertamax itu dari sini hasil kedua. Kemudian di bawahnya itu ada minyak tanah atau kerosen. Nah, ini sering digunakan untuk bahan bakar pesawat jet ya. Nih, kerosen. Kemudian di bawahnya lagi baru diesel fuel, bahan bakar diesel. Contohnya seperti solar, Pertadex itu ya. Kemudian sini yang bawahnya itu ada heavy fuel oil. Nah, ini bahan bakar untuk pabrik-pabrik besar atau bahan bakar kapal kargo, kapal tanker gitu ya. Kemudian bawahnya ini menghasilkan wax itu seperti cairan lilin ya, dan lubricant. Lubricant itu pelumas, jadi bisa oli itu. Kemudian oli grease, nah itu masuknya sini. Kemudian yang terakhir ini adalah residu. Residu itu ampasnya, ampas dari minyak bumi itu adalah
bitumen atau aspal. Jadi aspal yang hitam-hitam itu adalah ampas dari minyak bumi. Ya. Oke. Selanjutnya. Oke, kualitas bahan bakar. Kualitas bahan bakar. Nah, di sini ada bensin dan bahan bakar diesel. Oke, untuk bensin itu kualitasnya ditentukan oleh oktan rating atau nilai oktannya. Kalau diesel, bahan bakar diesel itu berdasarkan nilai setana atau setan rating. Jadi ini CN, yang ini oktan ya. Kemudian nilai oktan biasanya diklasifikasikan dari angka 0 sampai 100. Ini sama, setan juga 0 sampai 100. Tetapi tidak ada nggak yang lebih dari 100? Tentunya ada. Seperti benzol itu nilai oktannya lebih dari 100. Itu ya. Oke. Kemudian kalau untuk bensin, semakin tinggi nilai oktan, maka kualitas bensinnya juga akan semakin baik. Itu ya. Sama, diesel juga. Semakin tinggi nilai setannya, kualitasnya akan semakin baik. Oke. Kalau untuk di bahan bakar bensin, kualitas semakin baik itu dia semakin sulit terbakar karena tekanan kompresi, sehingga tidak mengakibatkan detonasi seperti ini. Nah, kalau di diesel itu sebaliknya, dia harus semakin mudah terbakar karena kompresi atau karena temperaturnya sendiri ya, sehingga dia tidak terjadi detonasi atau ketukan. Itu berkebalikan ya ini ya. Kemudian ini biasanya kualitas bensin itu ditulis RON, misal RON 88 untuk premium. Nah, seperti ini. RON itu artinya ini, research octane number. Ini salah tulis ya, ini kurang R. Kemudian yang ini adalah CN. Nah, ini CN, setan number yang diesel. Kemudian untuk contoh bahan bakarnya, kalau yang bensin ini premium RON 88, artinya bensin tersebut memiliki nilai oktan 88 ratingnya itu ya. Oke, untuk yang solar, misalnya ada solar CN48. Nah, ini yang solar biasa, yang keluaran Pertamina yang sering dipakai bis, sering kita sebut solar, itu yang ini CN48. Berarti artinya bahan bakar diesel tersebut memiliki nilai setana 48 ratingnya, gitu ya. Oke, itu untuk membedakan, melihat kualitas bahan bakar bensin dan bahan bakar diesel, sehingga nanti bisa membedakan itu ya. Oke, nah ini untuk karakteristik bensin dan bahan bakar diesel tentunya juga berbeda gitu ya. Bensin untuk mesin bensin, diesel, bahan bakar diesel untuk mesin diesel. Kedua mesinnya juga memiliki karakteristik yang berbeda menurut ini karakteristik bahan bakarnya. Nah, kalau bensin itu dia memiliki titik nyala yang rendah, sekitar minus 43 derajat Celcius. Dia kalau dikasih bunga api langsung bisa menyala. Minus ya, berarti bensin itu tidak seperti air. Kalau air suhu 0 derajat minus atau 0 derajat itu sudah mulai membeku. Kalau bensin tidak, mulai membeku,nya sekitar minus 100 derajat Celcius ya. Makanya di kendaraan di daerah-daerah yang dingin-dingin itu bersalju, bensinnya tidak membeku, tapi air membeku gitu ya. Oke, justru bensin masih bisa menyala di suhu minus 40 derajat Celcius ini. Nah, karena untuk diesel, bahan bakar diesel, dia baru bisa menyala itu di suhu sekitar 52 derajat Celcius. Makanya kalau ada solar di suhu terbuka itu ya, kalau dikasih api dia tidak terbakar karena suhunya tidak mencapai 52 derajat Celcius. Itu perbedaannya. Oke, kemudian untuk bensin dia bisa terbakar karena temperaturnya, karena dipanasi itu bisa, tetapi dia harus mencapai suhu sekitar 280 derajat Celcius. Oke ya. Kemudian untuk diesel
dia hanya perlu sekitar 210 derajat Celcius. Oleh karena itu di mesin diesel kompresinya dibikin sangat tinggi, minimal itu 18:1 perbandingan kompresinya. Ya, kalau di mesin bensin dia cukup sekitar 11 ya. 11:1 karena dia nanti ada busi yang memercikan bunga api yang membantu untuk pembakaran. Kemudian ini karakteristik bensin selain itu dia mudah menguap. Jadi kalau bensin itu ditaruh ya di tuang gitu dia akan lama-lama cepat habis. Itu bensin. Kemudian kalau solar tidak, solar nek ditaruh di nampan gitu ya, dia tidak cepat menguap. Gitu. Kemudian untuk massa jenis bensin itu 0,71 sampai 0,77 kg per liter. Untuk diesel 0,8 kg per liter. Ya tentunya ini lebih ringan daripada air, sehingga kalau ada bensin atau solar bercampur air pasti airnya akan berada di bawah. Itu ya. Karena air lebih berat. Massa jenis air sekitar 1 kg per liter ya. Tuh. Kemudian untuk energi panas yang dihasilkan kalau bensin, ini salah ketik ya. Bensin itu ini 30.381 kira-kira itu kilojoule per liter. Kalau diesel bisa sampai 35.000 lebih kilojoule per liter. Berarti energi panas yang dihasilkan itu lebih besar yang diesel itu ya. Oke. Kemudian ciri-ciri fisiknya, nah kalau bensin itu tidak berwarna biasanya, tembus pandang dan berbau. Tahu ya, baunya bensin menyengat. Untuk warna itu biasanya, kenapa kalau kita membeli bensin Pertalite kemudian Pertamax itu ada warnanya, itu dikasih warna tersendiri, zat berwarna, supaya untuk membedakan antara Pertalite, premium, kemudian Pertamax Plus dan lain-lain. Sama ya, ini warna normalnya ini kalau solar sedikit kekuningan dan juga berbau. Oke, nah ini kalau bensin di karet dicelupkan ke dalam bensin, biasanya dia akan larut, oli juga larut. Kemudian ini kalau solar bisa menjadikan karet itu menjadi getas atau mengembang, gitu ya. Tuh. Kemudian untuk hasil pembakarannya, kalau bensin dia sedikit meninggalkan karbon, sehingga dia lebih bersih daripada yang diesel ini. Kalau diesel dibakar, dia meninggalkan sulfur yang tinggi. Sulfur itu belerang. Dan hasil pembakarannya biasanya cukup banyak karbon. Kita biasa melihat kalau di knalpot bis itu keluar asap hitam, itu karbon yang keluar gitu ya. Dan partikulat berat lainnya. Jadi untuk pembakarannya yang lebih bersih jelas bensin. Ini untuk contoh di Indonesia itu yang dijual ya. Bensin itu ada premium, Pertalite, Pertamax Plus, ini RON-nya sudah tertulis ini ya. Pertamax Turbo dan paling tinggi Pertamax Racing dengan RON-nya 100. Kemudian untuk solar, ini solar yang biasa. Setan numbernya 48, ini ada Dexlet, di atasnya 51, kemudian ada Pertamina Dex dengan setan numbernya 53. Itu. Oke. Kemudian ini ada beberapa bahan bakar alternatif lainnya ya, yang bisa kalian pelajari sendiri ya. Bisa browsing untuk pengayaan kalian. Gitu. Itu dari saya. Kemudian selebihnya kalau saya ada kurangnya dalam menjelaskan bisa ditanyakan langsung lewat WA atau di komentar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.